Jadi hari ini saya akan sekali lagi, saya akan meng-screening judul, mumpung masih di awal, kira-kira judul ini, boleh maju atau tidak, sehingga teman-teman masih ada waktu untuk berubah. Ya, sekali lagi, perancangan website penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Cirebon itu adalah yang based on-nya website untuk penelitian tugas akhir D3 Prodi MI dan KA. Gitu ya. Jadi teman-teman harap dipahami. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan ini untuk S1? Boleh nggak? Boleh ketika melakukan perancangan, tetapi bukan website. Nah, jadi judulnya adalah perancangan informasi berbasis aplikasi mobile. Nah, ini adalah untuk S1. Boleh nggak temanya adalah sistem informasi? Boleh untuk S1, tapi di sini adalah ada aplikasi mobile. Nah, jadi ini adalah untuk KKNI level 6. Jadi di sini untuk, penelitian, skripsi S1. Nah, itu ya. Jadi teman-teman mohon, yang based on-nya adalah website nanti sedikit, eee, dirubah. Atau misalkan teman-teman mau ganti, mangga, mumpung masih ada waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon dipahami karena di sini ada standar dari, eee, dikti atau KKNI-nya, itu diterjemahkan bahasa sederhananya adalah ketika teman-teman ngambil tema seperti ini, itu tidak diperkenankan karena untuk di level, eee, D3 gitu ya. Maka selalu di-sounding di awal, supaya teman-teman bisa mencari di apa namanya, di awal-awal supaya bisa ganti mumpung masih ada waktu, gitu. Oke ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya saya akan mereview secara mohon disimak baik-baik supaya saya mempunyai pandangan secara rinci terkait dengan judul yang teman-teman isi. Oke, file Excel saya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah mohon diperhatikan. Oke, saya akan sedikit memberikan catatan, boleh atau tidak. Kalau misalkan, eee, tidak boleh, kita cari lagi yang kira-kira apa yang bisa relevan. Oke, saya di sini punya, yang pertama ada punya Mas Rifki Dwitama. Judulnya adalah strategi optimasi penjualan berbasis data analitik e-commerce. Dari judul, objeknya udah ada terkait dengan e-commerce, mungkin nanti akan sedikit perubahan di judul. Kalau kalau dilihat dari permasalahan sini, ada ya Mas Rifki, mohon disimak. Di sini banyak penjual atau pesaing harganya lebih murah, membuat kita kesulitan bersaing. Nah, perlu ditekankan bahwa di dalam deskripsi ini harus lebih detail, apakah posisinya sebagai penjual atau dia posisinya sebagai pembeli. Nah, jadi di sini, catatannya saya spontan langsung ya, biar biar, teman-teman bisa, mencatat sendiri. Jadi lebih detailkan bagaimana, kesulitan-kesulitan yang ada. Apakah misalkan dari sisi penjual gitu kan, penjual itu kan biasanya ada penawaran-penawaran atau yang sering muncul itu kan ketika pencarian itu paling atas. Nah, itu biasanya dari Shopee atau aplikasi-aplikasi yang e-commerce itu menawarkan, harga misalkan 1.000 untuk sekali pos atau misalkan, pencarian itu tetap di atas. Nah, itu lumrah di dalam e-commerce. Nah, dari sisi ini, apakah, dari sisi penjual atau dari sisi pembeli? Sehingga, lebih detailkan di dalam, permasalahan tersebut. Nanti judul, bisa ditambahkan ketika data analitik, apakah ada metode atau Eee, tidak nih di sini. Itu Mas Rifki, jadi ini tinggal didetailkan judul sama permasalahan. Oke, bisa dilanjut ini. Lalu yang kedua, Cynthia Putri Cynthia Putri, penerapan Internet of Things
semua judul pasti nanti update ya. Jadi ini hanya sekilas, oh ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Jadi bisa teman-teman ganti di awal. Penerapan IoT untuk pemantauan kelembaban tanah otomatis pada lahan pertanian berbasis oke. Permasalahan yang sering dijumpai sektor pertanian adalah kurangnya efisiensi dalam pemantauan kondisi secara real time, khususnya terkait kelembaban tanah yang sangat berpengaruh terhadap tumbuhan tanaman. Banyak petani masih menggunakan metode memeriksa kelembaban tanah tidak hanya memakan waktu apa ini? Ada nggak? Nah, tetapi juga tidak akurat dalam proses water over overwatering atau underwatering. Oke, penjelasannya sudah oke, jelas, tapi masih sifatnya umum. Umum itu dalam artian lebih spesifik ke wilayah mana, gitu kan. Kalau misalkan saran saya ini adalah wilayah tak ada hujan, karena terkait dengan kelembaban tanah, kalau Mbak Cynthia studi kasusnya di Kuningan mungkin kurang tepat, karena yang di Kuningan kan cuacanya sejuk gitu kan, kalau daerah Kuningan yang atas itu. Tapi di sini harus didetailkan petani di wilayah tak ada hujan. Kalau tak ada hujan itu biasanya si tanah itu mengharapkan air hujan atau air irigasi. Jadi kalau ada irigasi ya bisa nanam, kalau nggak ada irigasi ya kelembabannya akan kering gitu. Nah ini lebih detailkan. Ini oke. Jadi lebih detailkan sektor pertanian di wilayah tak ada hujan. Tak ada hujan itu bukan hanya di Cirebon ya, di Kuningan juga mungkin ada wilayah-wilayah yang mungkin memiliki tak ada hujan. Kalau Indramayu ada di daerah Cikamurang gitu. Kalau di Cirebon saya belum tahu tuh. Oke lanjut. Oke, Muhammad Habib. Ada nggak Muhammad Habib di sini? Nih, Ada, Pak. ada. Oke, saya share dulu. Kelihatan nggak Excel saya ini? Ya, Muhammad Habib. AN itu apa ya? AN prinsip di sini AN prinsip user experience dalam meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Ini judulnya AN itu apa ini? Saya belum apa namanya? Belum tahu nih. Bisa dijelasin nggak Mas? AN itu apa? Atau salah Iya, ketik? Pak. Gimana? Saya belum paham nih. Saya tadi pagi saya cek AN itu apa ya? Bila boleh dijelasin nggak Mas? AN itu apa? AN prinsip user experience dalam meningkatkan kualitas. Halo Mas, Mas Habib, gimana? Evaluasi penerapan, Pak. Evaluasi penerapan. Iya. Maksudnya gimana evaluasi penerapannya? Evaluasi penerapan Evaluasi peran. aplikasi Evaluasi atau peran, Pak. gimana? Hah? Evaluasi peran prinsip user. Evaluasi. Iya. Oke, mungkin gini Mas, pandangan saya gini. Ketika ada sebuah aplikasi di dalam misalkan aplikasi, saya contohkan aplikasi WhatsApp ya, contoh ini. Aplikasi WhatsApp diteliti boleh nggak Pak? Boleh. Namanya user experience. Nah, boleh silahkan lakukan penelitian. Tapi lakukan penelitian nanti di riset di apa namanya jadi ketika melakukan penelitian misalkan sebuah aplikasi di WhatsApp, ternyata WhatsApp itu ada beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Nah, di situ diobservasi. Nah, si WhatsApp observasinya kemana? Observasinya adalah ke pengguna yang memiliki WhatsApp. Nah, kenapa saya harus memberikan penelitian WhatsApp ini? Karena WhatsApp itu ketika video call maksimal hanya 8 misalkan. Nah, berarti kan itu masalah. Masalahnya kenapa? Loh, saya satu kelas itu ada 30 kok. Kok saya video call-an dengan WhatsApp nggak bisa? Ya, contohnya gitu kan. Berarti itu ada problem. Nah, berarti akan dilakukan riset. Risetnya apa? Riset untuk pengembangan atau penambahan fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Nah, ini hati-hati. Ketika user experience, kamu ada beberapa APK yang
tidak diperkenankan untuk melakukan di penelitian. Nah, ini makanya kan aplikasi apa yang akan dilakukan, user experience. Kalau di sini jelas nih di deskripsinya jelas, tapi di judulnya kurang kurang detail ya, kurang detail produk apa atau perangkat lunak apa. Kalau misalkan perangkat lunak misalkan WhatsApp, ya sebutin aja WhatsApp. Tetapi teman-teman hati-hati ketika melakukan penentuan judul misalkan, atau bukan pelabelan, artinya pencatutan suatu tempat penelitian, itu harus izin dulu. Takutnya adalah si, perusahaan itu nggak terima bahwa dia dilakukan penelitian. Nah, makanya teman-teman harus harus observasi dulu gitu kan. Kalau misalkan, eee, teman-teman akan melakukan penelitian di situ. Tujuannya apa? Ketika sudah mendapatkan izin, etikanya kan izin dulu. Nah, itu, apa namanya, diperbolehkan atau tidak untuk melakukan riset-riset. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan riset, publikasi, dianya nggak terima, wah nanti di-komplain. Nah itu etikanya di dalam penelitian ya, etika penelitian gitu, etika profesi maksudnya ini. Di dalam etika ini kan kita soal dulu izin, "Boleh nggak saya melakukan penelitian di tempat Bapak, lalu kemudian penelitian saya terkait dengan ini nih," jelasin. Nah itu adalah, etikanya. Nah ini belum jelas Mas judulnya dan kalau misalkan dari deskripsinya saya memahami bahwa kamu akan melakukan penelitian, menganalisa aplikasi, lalu kemudian aplikasi itu, di-riset kebutuhan dari si user itu apa, lalu kemudian hasil dari riset kamu update, bisa dikasih ke perusahaan untuk diupdate menjadi fitur yang lebih banyak, gitu. Itu ya sepemahaman saya. Saya lebih detailkan lagi, ini catatan, detailkan lagi. Oke, kita lanjut. Bayu Prasetyo. Ada Bayu Prasetyo. Nah, identifikasi faktor resiko kematian ibu dan anak dengan penerapan algoritma KMI terhadap clustering penyebab. Nah, nanti judul akan dimodif oleh dosen-dosen ya. Nah, tapi kalau dari sisi permasalahan, ini penelitian bertujuan untuk menganalisa, jangan tujuan dulu, identifikasi masalahnya bagaimana itu kan. Masalahnya dulu, jangan langsung tujuan. Teman-teman jangan terpaku sama ChatGPT ya, ini bahasa-bahasa ChatGPT nih seperti ini itu. Jadi, kalau misalkan terpaku boleh nggak kita pakai alat bantu? Boleh, tetapi paham dulu apa yang kita inginkan supaya dibantu oleh ChatGPT bisa menghasilkan yang sesuai keinginan kita gitu kan. Jadi jangan asal copy plug sama ya nggak sesuai nantinya. Nah, penelitian bertujuan menganalisa penyebab kematian ibu dan anak di Jakarta serta mengidentifikasi rentan usia anak, ya kematian, masalahnya tinggi angka kematian. Nah, kalau di sini ada kata-kata tinggi angka kematian, berarti harus memiliki data. Nah, ketika, eee, data itu tinggi atau rendah, dihasilkan dari mana? Nah, bisa dihasilkan dari Badan Pusat Statistik. Nah, bisa berkunjung pusat statistik dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Oke. Lalu kemudian setelah angka itu ada jelas, lalu kemudian cari metodenya apa yang kira-kira cocok dengan, eee, data tersebut. Nah, bisa didetailkan dan bukan identifikasi faktor resiko ya, nanti akan dimodif. Tapi kalau misalnya dilanjutkan, itu harus memiliki data yang, akurat terkait dengan kematian, gitu ya. Jangan sampai datanya, "Oh ternyata di Jawa Barat itu nggak ada loh kematiannya sangat apa namanya, balance, artinya bukan di bawah rata-rata itu, tapi masih masih kategori ringan ya. Ngapain diteliti kalau misalkan, statement dari dinas tersebut mengatakan bahwa tingkat kematian bayi dan anak itu sudah baik. Nah, terus ngapain dilakukan penelitian kalau misalkan statement-nya seperti itu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, risiko. Lalu kemudian lanjut, eee Bernandi, rancang bangun sistem operasi pendaftaran, dan sistem UKM ICRT berbasis web. Nah ini tadi saya sudah jelasin, di awal Mas Bernandi, tingkatkan untuk di APK saja, aplikasi mobile. Jadi bisa, ini bisa saya setujui atau, nanti
di ACC, tapi bukan berbasis website, tapi berbasis aplikasi mobile, gitu ya. Jadi ini tingkatkan ke aplikasi mobile. Nah, lalu kemudian, Pak, bagaimana kalau misalkan tools-nya? Ini kan saya membuat website, tools-nya apakah dicantumin di sini? Tools itu adalah alat bantu teman-teman. Boleh pakai, kan sekarang kan source code kan mudah-mudah gitu kan. Jadi ketika ada tools-tools itu nggak usah disebutin dalam penelitian. Yang penting adalah bagaimana ini adalah aplikasi mobile, bisa boleh menggunakan eh, tools-tools yang ada, framework-framework yang udah ada di online, boleh nggak Pak digunain? Ya boleh, silahkan. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan teman gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah teman-teman bisa tercapai bahwa tingkat aplikasi berbasis mobile. Tools di online banyak, ini saya jelasin, tools di online banyak. Itu boleh. Tadi yang pagi diskusi dengan saya kan Flutter ya kalau nggak salah. Pak boleh nggak framework-nya kalau nggak salah pakai Flutter? Ya boleh-boleh aja, tapi untuk website itu adalah untuk di kalangan D3 itu kan, jangan dicaplok untuk S1, jangan turun kasta gitu kan. Minimal sesuai. Oke ya, itu tingkatkan Mas Bernandi ke aplikasi mobile. Lalu kemudian Muhammad Farhan Sururi, analis sentimen aplikasi Bayu menggunakan, oke, jadi judul udah ada bayangan terkait dengan analisa, hanya saja di sini ketika saya baca titik fokus masalahnya ini belum terlalu jelas. Penelitian saya lakukan melihat banyaknya, banyak ulasan is betul. Dari sisi, nah ini bukan untuk mengetahui, tetapi ini ditekankan pada puas sama ketidakpuasan. Nah, ini yang titik masalahnya. Bukan untuk mengetahui, tetapi terdapat beberapa komentar-komentar yang mengatakan ketidakpuasan. Nah, berarti itu kan problem, ketidakpuasannya. Nah, Mas Farhan Turur ini scraping, terus kemudian analisa dulu. Oh, ternyata dari misalkan saya ambil 10.000. Dari 10.000 itu ketika analisa awal ada 5.500 ada ketidakpuasan terhadap penggunaan Bayu. Nah, itu problem. Nah, itu baru di riset. Nah, itu titik ke saya sarankan ke titik kemasalahnya adalah terkait dengan ketidakpuasan gitu. Oke, lanjut. Bisma Mahendra, analisa pengalaman petani dalam penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan pertanian Smart Swa. Ini kurang tepat Mas, karena aplikasinya sudah ada, terus kemudian apa namanya, risetnya di mana? Jadi penelitiannya di mana? Kalau masalah terkait dengan keterbatasan jaringan atau pemahaman petani dengan smartphone itu nanti masuknya PKM. PKM itu adalah eh, pengabdian kepada masyarakat. Nah itu nanti sifatnya presentasi, menjelaskan dan seterusnya. Tapi di sini kurang tepat ketika untuk pemantauan apa nih aplikasinya sudah ada, terkait dengan tingkat kemahaman itu ngukurnya sulit. Nah, lebih baik nge-create itu tadi seperti membuat aplikasi yang mobile untuk pemantauan status pertanian itu boleh. Jadi lebih baik di sini buat aplikasi tani. Boleh apa saja. Nah, yang sederhana. Oke, gitu ya. Kurang tepat untuk ini. Ini saya tandain dulu. Oke, lanjut. Gina Selvia Ananda. Implementasi data ini bukan algoritma RGS untuk prediksi penjualan dan cash flow pada PT Sumber Perkasa Mandiri. Ini Alfamart ya kalau nggak salah. Sumber Perkasa Mandiri Alfamart bukan, Mbak? Ada nggak Mbak Gina? Oke, deskripsinya adalah untuk mendeskripsikan penjualan pada bulan berikutnya
Untuk mengetahui stok yang tersedia is oke, lebih spesifik ya, karena di sini apakah barang-barang itu produk food collection atau produk makanan atau produk apa itu kan? Tujuan agar dapat produksi yang dibutuhkan yang menjadi capaian. Ini peramalan oke, stoknya untuk mengetahui stok produknya produk apa ya? Ada mbaknya ini? Ada mbak Ginanya nggak? Ada Pak, saya Ada. Pak. Ini di Alfamart bukan ya? Kalau nggak salah Alfamart kalau nggak salah PT Sumber Pekan. Bukan Pak, Oh bukan. itu gas LPG Oh tuh Pak. gas LPG. Oh gas LPG. Ya, jadi buat ngetahui Tuh. prediksi stok bulan berikutnya tuh Pak. Oke, kalau judul sih oke, karena legacy linear is good. Mungkin produknya bukan berarti secara umum ya. Karena kalau produk gas saja sedikit gitu kan. Oke, mungkin didetailkan stoknya ini ya nanti di dalam latar belakang kenapa menekankan harus dilakukan riset. Maka di sini problemnya adalah stok bukan mengetahui stok. Nah, stoknya fluktuatif. Fluktuatif itu apa sih? Fluktuatif itu kan naik turun. Fluktuatif itu naik turun dan masukkan dari kebijakan kemarin tuh, kebijakan bahwa gas itu akan pakai KTP. Nah, itulah masukin masalahnya situ sehingga terjadi kelangkaan. Nah, itu boleh. Itu kan detail itu, Mbak. Gitu ya, Mbak. Saya sedikit aja ngarena. Oke. Jadi yang nggak saya tanda-tandain itu bisa di next, bisa dilanjut. Tapi judul penelitian pasti akan saya modif. Tapi nanti dulu saya screening dulu mana yang boleh, mana yang enggak. Lalu kemudian Zahra Aisyah apa ini? Aisyah Nugrahani Nugrah ini. Mohon maaf kalau salah nyebutin. Di sini pengembangan produk sepatu berdasarkan ke popularitas penjualan menggunakan algoritma Cummins di toko Winon. Tokopedia merupakan satu retail menjual produksi sepatu, sering bertambahnya variasi model, meningkat volume penjualan, pihak manajemen kesulitan mengetahui produk mana yang populer. Hati-hati nih Mbak. Ketika penjualan, biasanya ketika di retail, eh, produk mana yang diminati sama kurang diminati itu biasanya ke FB Grow. Saran saya ke FB Grow. FB Grow. Ini teorinya ya. FB Growth. Nah, ya silakan cari apa itu FB Grow ya. Karena kalau dijelasin nanti nggak kebagian yang lainnya. Lalu kemudian eh retail, grow retail. Ya FB Grow aja deh, saran saya sih. Gitu. Lalu kemudian masalahnya didetailkan bukan ingin mengetahui ya. Kalau mengetahui nanti ke sistem. Jadi lebih saran saya terkait dengan popularitas. Nah, karena di sini berdasarkan popularitas objeknya. Jadi dari toko sepatu ini ingin melihat sepatu apa yang memiliki popularitas yang paling tinggi. Lalu kemudian bagaimana ketika sepatu itu dia tidak laku atau tidak memiliki popularitas? Pastikan si sepatu itu pakai stuck. Nah, maka saran saya pakai Velcro. Kira-kira gitu. Lanjut dulu ya. Ya. Lalu kemudian ini Sri Hartati. Sistem deteksi gempa negatif. Sistem pendeteksi dampak negatif gadget pada hubungan sosial berbasis learning. Waduh, ini gimana ya cara menelitinya? Sistem pendeteksi, bukan pendeteksi mungkin ya. Ada Mbak Sri Hartati, kalau pendeteksi biasanya pakai alat. Masalahnya berkaitan dengan nekatnya pakai gadget, betul. Masalahnya gadget mengakibat dampak negatif, betul. Sosial terhadap masyarakat, betul. Betul semua. Masalah problem, betul. Mungkin ada Mbak Sri Hartati enggak? Ini bukan sistem pendeteksi, tetapi mungkin analisa dampak negatif ya. Analisa dampak negatif terhadap bla 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 berbasis machine learning. Jadi di sini masalahnya betul sudah jelas, tetapi judulnya bukan sistem pendeteksi. Mungkin boleh nih search engine dari jurnal-jurnal bisa dikombin untuk bisa diadopsi untuk judul-judul yang bagaimana cara menulis judul yang baik kira-kira dengan
masalah yang seperti ini. Gitu ya. Ini oke. Lanjut mungkin judulnya aja sedikit modif. Oke, Muhammad Alvin Maulana, Mobile Exam System berbasis cloud, pengembangan aplikasi untuk proses ujian lebih efisien aman terukur. Masalahnya adalah penelitian ini terkait keamanan ujian online, info terdapat sebagai ujian. Oke, exam system berbasis cloud. Nah, ini lebih ke jaringan. Di sini ada kata-kata pengembangan aplikasi. Ada Mas Afin Maulana nggak? Ada. Halo. Halo. Ya, ini ketika pengembangan aplikasi berarti meng-create atau mengupdate, Mbak, Mas. Permisi Pak, bisa diulang? Maaf. Ya, gimana Mas? Bagaimana? Maaf Pak, bisa diulang? Jadi Tadi gini, pertanyaannya. di judulmu itu kan ada pengembangan aplikasi. Nah, ini untuk nanti itu untuk di project-nya itu menge-create dari baru apa mengupdate yang sudah ada? Dari baru Pak, Dari baru. dari awal. Oh, dari awal. Oke. Mungkin kalau dari awal bukan pengembangan ya. Kalau pengembangan tuh gini teman-teman, buat yang lain juga. Ketika melakukan pengembangan berarti aplikasi itu awalnya sudah ada. Contoh misalkan saya ada aplikasi sistem tani sudah di-create oleh saya pada tahun 2024. Ternyata ada Mas Afin melakukan pengembangan aplikasi. Nah, berarti di-upgrade. Nah, itu namanya pengembangan. Jadi mungkin kalau misalkan create baru berarti di sini mungkin lebih ke arah perancangan dan seterusnya nanti. Tapi di sini menggunakan aplikasi mobile ya, Mas? Iya, betul Pak. Oke, sip. Nanti judul mungkin saya modif lagi nanti. Oke, Pak, saya Ya. boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Jadi judul penelitian saya ini nanti bakal diimplementasikan ke kampus IKMI, Pak. Ya boleh, Itu sangat kira-kira baik gimana sekali. ya? Sangat boleh, baik. Nanti mungkin judulnya saya ganti gitu ya, bukan seperti ini ya. Boleh, nanti lebih detail terkait dengan masalahnya. Ini masalahnya sudah jelas. Masalahnya sudah jelas, nanti kebutuhan fitur-fiturnya mungkin nggak usah banyak-banyak, nanti bisa diskusi ke Pak. Ambil aja satu narasumbernya, karena akademik itu kan sekarang sudah saya bukan di akademik ya, saya di research, ke ini aja, ke Pak Rudi untuk diskusi terkait dengan kira-kira fitur apa. Nggak usah banyak-banyak, dan dikit aja, yang kira-kira mewakili dari penelitian. Gitu ya, untuk itu namanya observasi, jadi ke Pak Rudi. Itu saran saya. Oke ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, lalu kemudian Mas Alvan Arfarizi. Nah, ini perancangan implementasi WhatsApp ini saya masalah betul, ini betul juga. Ini saya sarankan untuk aplikasi ke mobile. Mengenai toolsnya itu saya bebaskan kepada teman-teman mau pakai tools apa. Jadi ini sarankan untuk ke aplikasi mobile. Lalu kemudian Angga Saputra, deteksi mahasiswa tanpa kartu KTM menggunakan YOLO meningkatkan keamanan. Nah, masalah yang dihadapi saat ini bukan kamu lemahnya kontrol terhadap identitas mahasiswa yang masuk. Banyak kasus mahasiswa atau bahkan orang luar tanpa KTM yang seharusnya menjadi identitas resmi. Wah, ini boleh nih, betul, real. Real. Nah, ini real. YOLO ini kalau tidak salah bukan tanpa kartu ya, deteksi dengan wajah mungkin ya. Ada Mas Angga nggak ya? Ada Mas Angga Saputra ya? Ada Pak. Untuk deteksinya gimana nih tanpa kartu? Dia mengenali wajah atau mengenali apa? Ya, mengenali wajah juga bisa, sama yang seragam juga bisa. Oh, seragam. Jadi lihat aja salah satu. Jadi mendeteksinya berdasarkan apa? Apa wajah, apa seragam? Atau kalau seragam kan ganti-ganti, nggak pakai seragam. Dosen nggak pakai seragam. Kayak Almemet kayak jas IKMI gitu. Jas IKMI.
Kalau Jasikmi masalahnya kan kalau ujian A saja ya, Mas. Iya, Heeh. ya Boleh kan bisa ujian wajar heeh. sih kayaknya. Ya, iya maksudnya gini, kalau memang dipakai untuk waktu ujian boleh, karena nanti masalahnya Masnya harus menguraikan masalah. Jadi studi kasusnya ambil satu aja, apakah ketika saat ujian atau pas sehari-hari. Kalau sehari-hari bisa ke wajah, kalau pas ujian bisa menggunakan jas alma mater, karena rata-rata kalau ujian ya pakai jas alma mater. Tapi kalau Iya. misalkan enggak ujian kayak lagi KBM kayak gini, apa namanya, tidak pakai jas alma mater kan. Nah itu, Iya. bisa dipilih aja. Nanti terserah Masnya mau yang mana gitu. Oke, Oh. itu aja. Oke, Mungkin terima kasih, judul Pak. ya judul nanti dimodif setelah deskripsinya jelas. Oke, Iya. lanjut. Nurul Jamila, implementasi sistem asosiasi berbasis Solo, face recognition pada sekolah ini good. Ini bagus, Kak. Ini berbasis wajah. Oke, absen saat ini masih banyak melakukan sistem manual dengan menggunakan data. Oke, bagus. Sekolah dasar tertinggal. Oke. Ada Mbak Nurul Jamila nggak? Oke. Ini good, bagus. Lanjut. Muhammad Barka, analisa efektif penggunaan QR dalam sistem pemesanan. Wah, ini kurang tepat nih. Kalau misalkan dia dikombin dengan aplikasi mobile, jadi telepon saya. Bentar ya, ada telepon dulu. Oke, lanjut dulu. Mana ya? Oke. Lebih ke untuk Mas Barka itu QR kurang cocok untuk dilakukan riset ya. Tapi kalau misalkan build up build up eee, build up aplikasi baru ke QR itu is oke. Jadi sarankan ke aplikasi mobile dulu. Oke, screen lanjut. Ainur Rohim Pratama, perbandingan algoritma diabetes is oke, data analis pasien. Nah, masalah pendidikan kesehatan sangat penting, utama betul, kematian tinggi 3. Nah, ketika ada bilang penyebab kematian tertinggi ketiga, ini nanti dicantumin datanya ya, mungkin bersumber dari WHO atau bersumber dari Kementerian Kesehatan. Boleh nggak Pak, saya mengutip dari ini datanya, misalkan kematian tinggi seperti ini, saya mengutip berdasarkan Kementerian Kesehatan, sangat diperbolehkan. Teman-teman ketika mengutip dari dinas, dari paling bawah nih, misalkan perangkat dari desa, staf desa, lalu kemudian naik ke atas di perguruan tinggi, misalkan ada statement, lalu kemudian ke badan dinas-dinas atau badan statistik, badan penanggulangan bencana,
Boleh, lalu kemudian tingkat ke provinsi, boleh, lalu kemudian naik ke kementerian boleh, naik ke internasional WHO itu boleh. Intinya adalah ketika mensitet sumber-sumber itu yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seperti Blogspot, WordPress, terus kemudian link-link yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu tidak boleh disitasi atau tidak boleh disitet statementnya. Kenapa? Ya kita ilmiah karena ketika dipertanyakan kok sitetnya lembaga abal-abal, nah itu nggak boleh, gitu ya teman-teman. Nah, secara penelitian ini mendirikan logitas, oke. Naive Bayes itu mungkin nanti di jurnalnya itu cari yang kira-kira decision tree sama naive Bayes terkait dengan database. Banyak kok ini. Oke, kita langsung. Mana ya? Oh, ini. Oke, yang kedua, selanjutnya implementasi untuk Syafa Nabila. Implementasi data mintu presiden nilai kelulusan dengan membandingkan algoritma. Wah, ini komparasinya banyak nih, ada 3, boleh. Nah, ketika objeknya adalah nilai kelulusan, itu sangat banyak, teman-teman. Banyak penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Pak, bagaimana supaya bobotnya lebih bisa masuk skop di dalam penelitian? Maka lakukanlah komparasi, bandingkan. Nah, ini kan objek nilai kan udah banyak nih jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan hal tersebut. Nah, boleh nggak melakukan komparasi atau dibandingkan? Boleh, silakan. Tetapi di sini masalahnya, nah, masalahnya itu ketika belum ada sistem prediksi itu salah, kurang tepat. Belum ada sistem prediksi di kampus tersebut boleh, tetapi dititik beratkan, ditambahkan dengan hasil literatur review. Teman-teman, fungsi literatur review itu sebagai dasar bahwa teman-teman melakukan riset. Boleh nggak, Pak? Nah, saya ngambil ini, misalkan dari jurnal analisa kelulusan, nilai kelulusan dengan algoritma decision tree, kelulusan dengan FBS, kelulusan dengan KNN. Nah, saya sudah mengumpulkan jurnal. Misalkan ada 30 atau 20 lah, saya ingat 20. Nah, 555 aja dari 15. Ketika prediksi nilai kelulusan dengan naive Bayes, ternyata 55 jurnal itu mengatakan bahwa paling tinggi akurasinya adalah 70%. Misalkan. Lalu kemudian nilai dengan naive Bayes, tadi decision tree dan naive Bayes sekarang, dia akurasinya ada 80. Terus yang ketiga, KNN, dia akurasinya misalkan 90. Nah, itu adalah problem sebenarnya. Kalau misalkan terkait dengan bandingan, berdasarkan algoritma tersebut bahwa nilai rata-rata keakurasian masih di bawah atau masih rendah, nah itu adalah problem juga. Apakah problem itu berdasarkan dari observasi? Tidak. Bisa berdasarkan juga dari khususnya untuk yang komparasi ya, komparasi atau perbandingan itu bisa mengadopsi nilai dari jurnal-jurnal literatur review. Misalkan ternyata tingkat error threshold-nya, misalnya saya melakukan riset terkait dengan dalam penentuan suara dengan algoritma backpropagation, ternyata saya menggunakan hidden satu, hasil akurasinya adalah cuma 70. Maka penelitian selanjutnya bisa mensistet dari masalah itu untuk meningkatkan nilai akurasi dengan nilai threshold-nya menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, itu permasalahan itu bisa mengutip dari jurnal juga. Nah, tapi harus dibaca ya, jangan didiemin aja, ngambil jurnal nggak dibaca sama aja. Oke, lanjut. Zahar Kusuma, pembangunan sistemasi berbasis web. Ini lama magang. Ini boleh desa tetapi arahkan ke aplikasi mobile. Ini boleh ya. Oke. Fadil Rahman, optimasi algoritma naive Bayes untuk sentimen isu keamanan platform X pada video Ferry Irwandi di YouTube. Ini isu keamanan data platform. Isu keamanan data platform X Twitter ramai diperbincangkan terutama setelah diangkat oleh Ferry Irwandi di YouTube. Menunjukkan bagaimana. Oke, bagus nih. Tapi ini benar ya.
Saya belum melihat videonya ini. Tapi kalau ini benar is oke. Lanjut. Rizky Aderia, pengembangan sistem pemantau sistem berbasis octane, air minum berbasis desa, haji. Masalah utama adalah dapil desa adalah tidak tersedia sistem pemantau kualitas air minum yang dapat diakses informasi secara real time. Apakah desa tersebut ada sumber mata air yang langsung bisa diminum atau tidak? Nah, untuk Rizky, kalau misalkan ada, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, mungkin kualitas air aja. Jangan air minum. Kalau air minum berarti kita multi tafsir nih. Kalau air minum berarti ready to drink. Ketika ready to drink berarti saya siap untuk minum. Ready to drink, siap untuk minum. Kalau siap untuk minum kan kayak di bandara, terus kemudian di stasiun-stasiun sudah mulai ada ready to drink. Jadi kalau misalkan hanya kualitas air saja ya nggak usah pakai minum gitu. Kualitas air gitu aja nggak apa-apa. Itu. Jadi kualitas air aja gitu ya. Kalau dengan minum berarti ready to drink. Itu ya saran saya. Jadi kalau saran saya sih lebih baik ke air aja. Ya, kalau air minum ready to drink repot nanti. Repotnya kalau misalkan ternyata nggak bisa diminum. Gitu. Kalau air minum kan harus diuji dulu. Lebih baik ke air aja, kualitas air mungkin gitu. Lanjut. Wah, ternyata banyak juga ya. Oke teman-teman, Siva Nur Laila, saya lebih cepat lagi nah. Implementasi sistem pemantauan ujian sertifikasi berbasis Citra menggunakan Citra. Oke. Nih, masalahnya pengawasan ujian sertifikasi masih rentan kecurangan, betul. Pengawasan secara manual di mana video-video. Oke, betul, good. Nah, ini hati-hati berbasis Citra ada dua, ada berbasis video, ada berbasis gambar. Kalau misalkan lihat dari di sini menggunakan pengawasan video, berarti bukan Citra. Yes on-nya ya. Jadi harus spesifik. Kalau misalkan dia Citra, di sini adalah terkait dengan masalahnya terkait dengan Citra. Jadi penggambaran yang diambil, lalu kemudian dianalisa. Tuh, oke. Jadi pilih salah satu Mbak Siva. Lanjut. Muhammad Said, implementasi IoT untuk pengendalian jarak jauh sistem pemeliharaan kandang ayam. Oke, ini observasi muatan langsung. Ya, ayam itu kadang di daerah saya juga rada-rada manual terkait dengan teknologinya masih kurang. Oke, bagus. Metode bukan kualitatif deskriptif ya, nanti dijelasin lagi. Nah, oke, lanjut. Roni Saputra, analisa prediksi saham Nokia berbasis data historis Yahoo Finance, model Arima. Arima itu udah jarang dipakai, Mas Roni, lebih baik ganti yang ke machine learning ya. Arima itu apa namanya sudah lama sekali nih metode, jarang dipakai. Lebih ke SPK. Jadi Mas Roni, saran saya metodenya metode update ke machine learning. Oke, lanjut. Nasib Ramli pemahaman CNN dan visual attention untuk klasifikasi jenis kereta api pada gambar dengan latar kompleks. Ini CNN visual attention-nya is oke, jenis kereta api. Klasifikasi kereta api dunia nyata cukup menantang karena latar belakang gambar seringkali kompleks dan bervariasi. Seperti adanya bangunan, kendaraan lain, atau manusia ini mengenai objek utamanya ketika gambar tidak terfokus. Wah, ini penelitian ini good, tapi objeknya bukan kereta api sih kalau saya. Apa ya kira-kira? Kereta api kan lewat itu. Ada ya Mas Nasid Rahmadi nggak? Bisa dijelasin bagaimana jenis kereta api? Mungkin objek penelitiannya saya langsung aja. Objek penelitian ini kan kereta api ya, lebih baik apa ya, terkait dengan diklasifikasi jenis kereta api. Objek penelitian yang relevan aja deh ya. Coba yang baik
cari yang relevan lagi. Saya belum bisa bayangin nih objek jenis kereta api, karena kereta apinya tuh sedikit, nggak banyak, nggak apa. Dan deteksinya gimana ya? Oke. Muhsin Ilahuddin, pemanfaatan air itu untuk sistem pemantauan ketinggian air dari sensor. Oke, banjir sering naik turun, pemantauan di banjir banyak daerah manual. Ini bagus, cuman objeknya daerah mana? Nah, apakah Cirebon Timur? Ini orang Cirebon bukan ya? Kalau misalnya Cirebon Timur kan dulu sering banjir, itu boleh. Lalu kemudian mana lagi yang sering banjir? Kalau Indramayu ada di daerah dulu di daerah Losarang ya, Cimanuk. Di daerah Cimanuk itu pernah meluap. Nah, itu boleh. Yang dekat-dekat sungai besar aja, yang sering meluap. Nah, kenapa objeknya harus lebih detail? Karena tidak semua wilayah banjir gitu. Misalkan di yang lewati sungai. Kalau di kota kan paling apakah itu disebut dengan banjir, genangan ya? Atau tidak? Kalau misalkan ada sungainya boleh. Saya nggak tahu nama sungainya yang di Pemuda itu kan sering banjir tuh di situ. Nah, nama sungainya saya nggak tahu sungai apa di situ. Atau selokan aja gitu, nggak apa namanya, nggak disebut sungai ya. Itu juga saya belum tahu karena bukan orang Cirebon, bukan orang asli dekat-dekat sini kan. Nah, itu objeknya dijelasin. Lalu kemudian dari Setiadi Anis layanan publik terhadap pelayanan publik. Nah, ini masih umum ya, layanan publik itu banyak. Misalkan kita ambil satu Cirebon. Layanan publik misalkan saya Kabupaten Cirebon, ada namanya MPP pelayanan, kalau di tiap kabupaten atau kota kan ada namanya mall pelayanan publik. Nah, itu boleh di sentimen. Jadi lebih spesifik aja, apa gitu layanan publik apa, misalkan Samsat online, atau misalkan pada aplikasi Sintren. Kalau di Kabupaten Cirebon itu ada Sintren. Nah, dan seterusnya. Jadi lebih spesifik. Oke, lanjut. Sistem monitoring kualitas udara berbasis, ini udah kemarin diskusi ya, ini oke. 12-nya Wandi. Anda sentimen masyarakat terhadap sarana prasarana pekan olahraga. Ini pekan olahraga kemarin ya. Ini tahun berapa ya? Kalau misalnya tahunnya sudah 2 tahun yang lalu, saran saya sentimennya lebih ke update yang tahun-tahun ini lah. Ini boleh, tapi kalau misalkan tahunnya, saya lupa nih tahun berapa terkait dengan PON di Aceh tuh. Kalau masih tahun lalu boleh, kalau tahun 2 tahun lalu, udah 2 tahun berjalan, saya rasa minta update yang deket-deket tahun sekarang aja. Oke. Lalu kemudian saya lanjut dulu, Miftahul Akbar, SISPK, Nah, SPK-nya diarah ke bukan SPK tetapi ke klasifikasi aja. Ini klasifikasi metodenya. Oke. Lanjut. Optimasi arsitektur CNN deteksi kasus. Oke, good. Ini datanya ada, saya punya nih. Kalau misalkan ngambil dari saya is good. Datanya ada. Oke, lanjut. Judul-judul dari saya banyak tuh, teman-teman bisa teman-teman apa namanya, nggak usah bingung-bingung nyari problem karena itu sudah saya observasi dulu gitu. Bisa teman-teman adopsi dari saya. Nah, Nurul Hikmah, pengembangan aplikasi web pembayaran pajak STNK. Ini udah ada apa namanya? Hati-hati teman-teman, ketika sudah ada web, biasanya pajak STNK itu ada Samsat online, itu sudah ada. Nah, ini kalau misalkan saran saya, kalau sudah ada, lebih baik ke pengembangan. Tapi kalau misalkan sulit, biasanya izinnya sulit, ya lebih baik cari yang kira-kira yang membutuhkan. Gitu. Kadang ke instansi rada repot gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ke aplikasinya, jangan website, berarti aplikasi mobile. Gitu.
Kalau mau ganti boleh. Ini karena kan bayar pajak kan udah ada soalnya aplikasinya. Gitu. Andi Rizwan, analisa sentimen komputer, komentar pada video review iPhone. Oh, bukan iPhone 15, Mas. iPhone 15 mah udah lama. Kalau mau update iPhone 16. Jadi objeknya iPhone. Nah, ini boleh nih, keren. Baru sekarang kan iPhone 16. Kalau nggak salah ya, iPhone 15 kan tahun lalu. Ini lebih update. Ibnu Sina, penerapan algoritma bias untuk pengaruhi review channel YouTube gadgetin terhadap minat beli laptop lokal. Oh, aduh. Dalam era digital, konsumen mengandalkan konten YouTube membantu merekam keputusan. Oh, lebih baik ke analis sentimen aja. Kalau dari ini analis sentimen terhadap sentimen ke gadgetin ya, sentimen gadgetin itu nama YouTube-nya ya. Gadgetin. Oke, saya sarankan analis sentimen. Analisa perbandingan layar virtual machine VM ya. Gap AWS Azure Efficiency Cloud Computing. Sumber masing-masing kalkulator. Oh, objeknya dijelasin. Objek penelitian detailkan. Oke. Lanjut, Nenda. Analisa pengaruh track record underweight dan harga saham IPO. Pengaruh. Jangan ada kata-kata pengaruh ya untuk di riset nih. Karena kita bukan, kalau teman-teman kalau pengaruh itu biasanya bukan informatika. Track record. Ini analis sentimen atau apa ya? Saya rada gimana tahu betul-betul. Prediksi, analisa pengaruh. Prediksi mungkin ya, karena di sini ada regresi linear. Jadi sini prediksi. Jadi arahkan untuk prediksi saham. Ya, arahkan objeknya prediksi saham. Objeknya ke prediksi saham. Bukan analisa pengaruh, bukan ya. Kalau pengaruh nanti lebih ke bahasa, nanti orang-orang bahasa atau orang-orang yang bukan informatika. Arya Wahyudia. Arya, analisa tren pola penyebaran uang palsu di era digital. Wah, ini analis sentimen. Pastikan datanya ada ya. Mudah untuk Oke, lanjut. Cepat dulu, Muhammad Bagus Mustafa, deteksi tingkat kesegaran mangga. Oke, bagus. Lanjut. Hilpad, analisa komparatif kinerja algoritma. Nah, ini oke, good. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan terkait dengan ketika analisa komparatif kinerja ini berarti problemnya gampang nih. Kumpulin aja algoritma random forest yang membahas terkait dengan IHSG dan linear ESG. Nah, terus kemudian bandingkan. Oh, ternyata nilainya kurang. Nah, itu udah problem. Nah, itu komparasi. Itu masalah jelas. Ahmad Mubarak Fauzinur, analis sentimen komentar Twitter terhadap timnas sepak bola. Timnas sepak bola, oh iya. Timnas sepak bola boleh, karena sedang lagi naik daun. Semoga aja nggak kalah lawan Cina. Oke. Sistem pendukung putusan pemberian gizi balita SPK sudah ini. Alihkan klasifikasi dan mesin learning. Nah, ini hati-hati nih observasi ya. Kalau ini
Ini observasinya perlu ditingkatkan kalau ambil tema ini. Ambil tema sistem pendukung pasukan diganti nanti diklasifikasi terkait dengan gizi balita di posyandu nanti harus bisa mendapatkan data dari posyandu tersebut. Gitu. Biasanya kadang ada posyandu nggak mau dikasih datanya. Oke, lanjut Sabda Ihsan, Puskesmas, perencanaan Pamungkas, perancangan dan implementasi aplikasi edukasi budaya lokal web. Wah, masalahnya bagus. Pindahkan ke aplikasi mobile ya. Mutmainah, perancangan kecerdasan buatan, sistem pengingat atau pengaplikasi zaman digital, kemudian medsos main game. Bisa bikin produktivitas turun, betul. Dari pengamatan banyak orang merasa kecanduan aplikasi ini. Oh ini saya masih bingung nih. Ini pembatasannya dalam bentuk apa? Pemblokiran dalam bentuk apa ya? Ini Mbak Mutmainah ini saya belum ada bayangan nih. Saya ini dulu dah. Kita next dulu. Haji Amri, Haji In. Perbandingan performa presiden. Oke, good. Rika, penerapan eksposisi prediksi. Oke. Tinggal objek penelitiannya dijelaskan untuk Mbak Rika Kodria. Ahmad Rifai, klasifikasi tingkat kematangan buah tomat. Menggunakan Dan buah tomat, nanti ngambil datanya gimana? Tomatnya di pasar atau di tomat di... Nah, ini objeknya harus jelas, karena di sini ada proses panen. Jadi objek tomatnya ambil dari kebun. Karena di sini ada kata-kata dalam khusus proses panen. Oke, lanjut. Anggun Awalia, klasifikasi prestasinya menggunakan sertifikasi Indramayu. Indramayu, studi kasusnya. Jangan SD, kalau SD sedikit, Mbak. Kalau SD terkait dengan klasifikasi ini dikit, saran saya ketingkatkan ke SMA. Objek ke SMA. Nur Asifa. Ini sentimen dunia kerja, oke, good. Ini banyak di rilis di Facebook, di Instagram, wawancara generasi Z di dunia kerja itu sangat aneh bagi saya. Oke, good, bagus. Lanjut. Nah, pengaruh penggunaan aplikasi digital. Ini udah pengaruh lagi nih. Jangan kata-kata pengaruh, teman-teman. Untuk di TI itu nggak ada pengaruh. TI RPLS itu nggak ada kata pengaruh. Tidak diperkenankan. Aplikasi absensi ada. Terus kemudian menggunakan algoritma clustering. Meskipun SQL telah memiliki aplikasi digital, kalau mau mengupdate pengembangan aplikasi boleh. Ya, jadi di sini pengembangan aplikasi. Ini tanggapan saya ya. Kalau misalkan berargumen nggak apa-apa. Biar arah dan tujuannya tahu. Nah ini pengaruh lagi. Jangan kata pengaruh pemanfaatan warga Indonesia. Peringkat dagang, pasar sandang, tinggal. Latar belakangnya Pak. Teknologi, pedagang. Waduh. Apa ini? Saya pengaruh. Saya coba lihat lagi. Pengaruh. Ya coba lihat latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital. Salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar pakaian Tegal Gubuk
Browser daring. Oh, saya bingung nih, Pak. Bukan saya nggak bisa, saya bingung menerjemahkannya. Barangkali ada Mbak Cindy? Kalau saran saya ke FB Grow aja deh. Kalau misalkan ada argumen boleh. Untuk memudahkan saya mencerna. KCT Atmara Sukma, implementasi hibrid model data minika, misalnya untuk penerimaan bantuan sosial, Desa Ciberem, kurangnya objektivitas, Ciberem. Oke, boleh nih, hati-hati observasinya, objeknya harus didetailkan, Mbak Siti. Lalu kemudian Yasni, sistem rekomendasi strategi peningkatan disiplin siswa, analis data absen, rekomendasi strategi peningkatan. Ini ke pengelompokan ya, mengelompokkan. Mungkin pakai algoritma Cummins atau Xmin ya cocok. Segmentasi reseller produk software menggunakan penggigit FM. Oke, ini di sini ada dua pendekatan RVM-nya. Salsabila Zahra, Anis sentimen, tren kabur aja dulu, udah oke. Tadi sudah didiskusikan di kelas sebelumnya. Dede, ketahanan metode pada variasi pengaruh wajah. Masalah penicek biometrik. Ini objeknya di mana wajahnya? Objeknya jelasin. Objeknya detailkan ya. Detailkan. Wajah mahasiswa, wajah siswa, wajah masyarakat, wajah siapa. Penerapan algoritma resisi nilai prediksi penjualan komoditas pangan lokal, ubi dan singkong. Ubi boleh nih banyak. Ubi mana? Objek lagi yang detailkan. Ini salah. Waduh. Oke, kemudian Muhammad Hekal, analisa data penjualan. Ini nggak jelas nih. Analisa data penjualan saja. Ini apa ini? Saya tanda ini. Bayu Prasetyo, identifikasi wilayah berdasarkan jumlah wisatawan, dan kamu peluang kuliner. Potensi, pernah masalah berkaitan dengan penentuan wilayah potensial pembukaan usaha kuliner berdasarkan jumlah kunjungan. Banyak wisatawan datang ke suatu daerah berpotensi meningkatkan permintaan terhadap makanan minuman. Apa ya? Masalahnya jumlah. Kalau penentuan wilayah potensi itu sistem informasi geografis ini, Mas Bayu Prasetyo. Karena ini penentuan wilayah. Kalau penentuan wilayah boleh GIS. Kalau penentuan wilayah ini harus saya arahkan ke GIS atau klasifikasi. Gitu ya. Oke, lanjut. Shirley. Implementasi algoritma NBS untuk kelas sentimen pada ulasan produk media sosial. Produk apa? Produk apa? Harus jelas. Nah, Gunawan, implementasi kejahatan sistem penilaian sama penjagaan santri. Sistem pemilihan otomatis. Waktu syaratan implementasi kecerdasan ini sistemnya pakai apa ya? Saya juga harus tahu nih. Saya garis dulu.
Bayu Prasetyo lah gimana nih? Pola Jepang. Ini boleh nih Mas Bayu, ini boleh. Bayu Prasetyo ini yang bagus. Yang kedua aja. Tadi kalau yang potensi wilayah itu saya belum dapat bayangan. Kalau ini udah nih. Mas Bayu Prasetyo, identifikasi ini aja. Yang kedua. Terus kemudian Rian, pengembangan sistem verifikasi digital dengan menggunakan tanda tangan. Verifikasi digital menggunakan tanda tangan elektronik ketika untuk cegah palsuan. Ini coba dilihat bagaimana cara verifikasi dokumennya. Karena masalahnya betul. Caranya gimana ya? Basis web, wah jangan. Aplikasi mobile. Mana ini? Oh ini. Azahara, ini penerapan algoritma penerapan stok sepatu ini udah disebas ya tadi. Udah. Kemudian yang Azahara COVID. Nah, ini evaluasi framework COVID ini materinya bagus nih COVID 5. COVID itu di S2. Ini boleh. Tata kelola COVID. Ini hati-hati tapi untuk COVID-nya harus detail ya. Ini karena observasi dan secara detail, terus kemudian hasilnya juga harus dikulik secara detail. Framework COVID, oke. Optimasi pengalaman penggunaan informasi. Maksud utama kaitan dengan optimasi pengalaman pengguna. Si kucing-kucing bakal ini. Nah, ini terkait dengan UI UX ini ketika pembuatan prototipe berarti dia akan mengembangkan aplikasi. Ini kan aplikasi UI UX based mobile. Oke, ini aja dulu saya batasin. Mangga, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Nanti saya akan lanjut di besok ya, di proposal. Nanti proposal saya Jumat jam 1 aja ya. Nanti saya request ke PHK. Nah, pagi harus rapat dulu. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusikan. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan di chat. Oke, kalau S1 model, sama. Pak, kalau mau ganti judul itu dikumpulin lagi di form, ya boleh silakan, upload di form. Oh Mas Bayu udah aja, tadi yang kedua tuh bagus tuh. Bayu Prasetyo yang kedua aja. Tadi yang terkait dengan GIS, akan ya bisa, tapi akan kesulitan lah, akan lebih lama. Tapi yang kedua kayaknya lebih cepat. Pak Wahbiku Karen, saya mendelay. Nanti saya cek ya, mendelaynya saya record enggak ya? Oke. Mas Ramdan, Pak Mas mau tanya, misalkan penelitian itu orang-orang yang masuk penjara karena mengkritik gitu TB. Nah, nanti data-datanya orang yang masuk penjaranya berapa? Aduh, ini terlalu Mas Ramdan itu bukan nggak boleh, tapi kerananya ke politik. Saran saya nggak usah bahas-bahas itulah. Lewat Power BI, objek yang lain masih banyak. Gitu. Masih banyak. Kalau mau terkait dengan mungkin terkait dengan adanya pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan itu boleh dilakukan yang baik-baik aja ke masyarakat. Soalnya saya ngulik-ngulik ke ini takut ke bawah repot. Pak mau tanya misalkan kasus penelitian orang penjara. Penelitiannya itu orang-orang yang masuk penjara nanti
observasinya kamu kunjungan ke penjara-penjara gitu. Enggak kan. Yang cari yang muda-muda aja, Mas. Yang muda tapi sesuai gitu. Izin makan, Pak. Boleh, mangga silakan dibagi. Apakah yang belum mengirim judul, boleh silakan. Nanti saya bahas besok ya. Sekalian yang belum ini, belum apa namanya? Yang belum saya bahas nanti besok saya bahas. Dasetnya jelek Pak hasilnya yang tadi CNM. Oh, saya belum lihat data jelek atau tidak. Jadi masalah ada beberapa ide penelitian. Jadi masih ada beberapa ide penelitian, Mas Bayu. Silakan aja, tulis saja. Nanti saya bahas besok. Semoga bisa nyampe. Ya, saya izin bertanya pembuatan jurnal literatur untuk pembuatan jurnal literatur review itu kira-kira kapan ya Pak? Untuk publish disediakan oleh kampus atau publish? Dari LPPM nanti akan memilih jurnal-jurnal yang akan review, gitu ya. Jadi teman-teman tugasnya kan mencari jurnal. Nah, jadi sebelum sebenarnya sebelum melanjutkan literatur review, teman-teman judulnya harus jelas dulu. Takutnya adalah kayak gini. Ketika teman-teman sudah mencari jurnal, ada misalkan Pak saya mendapatkan 20, ternyata judulnya itu tidak sesuai dengan scope dari kita, itu maka ganti semua jurnalnya. Jadi saya 2 hari ini, Kamis dan besok Jumat, saya mau verifikasi judul-judul dulu. Setidaknya kira-kira mana yang boleh, mana-mana yang harus di-update. Gitu kira-kira ya, Mbak. Takutnya ada yang website lagi, bukan website itu bukan nggak boleh, tapi bukan dikhususkan, tapi untuk wilayahnya, untuk ranahnya teman-teman D3 atau prodi MI dan KA. Kira-kira gitu. Izin tanya untuk topik judul saya analisa faktor-faktor pengaruh depresi. Oh, untuk TI itu untuk analisa faktor itu bukan nggak boleh tapi kurang tepat ya. Tapi mempengaruhi depresi. Depresi itu repot nih Mas. Kalau objeknya depresi berarti mohon maaf sedikit gila atau sedikit apa ya? Kalau algoritma sih oke, cuman objeknya itu kenapa harus depresi, yang mempengaruhi depresi, faktor apa depresi. Saran saya jangan pakai depresi, Mas. Apa ya, kalau orang-orang depresi kan nanti ketika observasi kamu dianggap gila enggak? Takutnya nggak mau dicap gila dan depresi itu kan shock atau kaget atau apa namanya trauma ya. Nah, itu kalau apa namanya? Kalau metodenya sih oke, cuman objeknya itu bisa yang lebih enak lah kamu nyari datanya, Mas. Oh iya untuk PON itu 2024, nah boleh silakan untuk Dani Sentimen kalau 24, kalau 2003 terlalu 2 tahun ya. Ya, oke itu aja teman-teman. Kita diskusi siang hari ini lumayan panjang. Bagi yang belum judulnya belum menyampaikan silakan di upload di link atau mau ganti silakan juga di-upload di link supaya nanti saya besok akan download lagi, nanti akan saya bahas. Intinya adalah teman-teman sudah ada bayangan judulnya itu adalah pasti diperbolehkan itu kan. Takutnya sudah jauh, udah menyusun rumusan masalah, tetapi judulnya ganti atau tidak diperkenankan. Itu ya. Yang tidak diperkenankan itu misalkan teman-teman bahas klasifikasi daun ganja. Wah, keren nih, judulnya keren. Klasifikasi daun ganja. Pak, saya kan mengolah daun citra ganja. Boleh daunnya, ganjanya yang nggak boleh. Itu tonton. Ya. Jadi mengolah citra daun itu boleh, tapi objeknya adalah daun ganja yang tidak diperkenankan di dalam riset. Itu saja teman-teman pada siang hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, ketemu besok silakan untuk ini lagi untuk diperbaiki yang tadi saya saran kuning-kuning. Proaktif aja teman-teman, silakan proaktif diskusi supaya mumpung masih awal-awal bisa diskusi judul ya mumpung belum terlalu jauh. Nah, judul tadi yang saya oke. Nanti pasti ada revisi itu dalam artian memperbaiki susunan kata supaya lebih menarik dibaca. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yo.